Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada sesi keempat ini dari mata kuliah MC dan protokoler, kita akan membahas mengenai protokol di Indonesia. Setelah pada sesi sebelumnya kita membahas mengenai protokol pada sebuah acara, kini akan kita bahas mengenai pemberlakuan protokol di Indonesia. Seringkali kita menemui makna yang keliru di masyarakat mengenai protokol dan MC. Orang sering salah menganggap MC adalah protokol dan sebaliknya. Mungkin Anda sering mendengar percakapan seperti ini ketika ada orang yang bertanya protokolnya mana? Itu Pak Anjar dan Bu Dewi yang ternyata adalah seorang MC. Dan memang hal seperti ini wajar sekali terjadi dan sering sekali terjadi. Padahal yang harus kita tahu adalah MC dan protokol tidaklah sama. Protokol bukanlah MC, karena MC hanyalah sebagian kegiatan dari penyelenggaraan keprotokolan dalam sebuah acara. Jadi tidak sama. Lalu apa sebetulnya arti dari protokol? Kita sudah bahas pada sesi sebelumnya bahwa protokol menurut Ensiklopedia Britannica itu merujuk pada arti berupa tata cara atau tata krama dalam jalinan hubungan antar negara. Di sini dengan memperhatikan pangkat, kedudukan, serta titel yang resmi. Di Indonesia, pengaturan mengenai protokol diatur secara tersendiri melalui aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata upacara dan tata penghormatan. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Protokol juga merupakan tata tertib pergaulan internasional, nasional, dan masyarakat, serta sopan santun dalam diplomatik. Praktek keprotokolan, bagaimana ketika protokol ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini intinya adalah memberikan pelayanan kepada seseorang atau perorangan dengan berpedoman pada tata krama pergaulan secara tradisional ataupun nasional dan internasional yang disesuaikan dengan ruang, waktu, dan kondisi yang berlaku. Protokol memiliki para pelakunya, yaitu orang yang karena jabatan atau kedudukannya mempunyai wewenang bertanggung jawab penuh mulai dari merancang, perencanaan, pelaksanaan, hingga akhir dari suatu kegiatan tertentu, termasuk tentunya menentukan pelaku pengisi acara. Ada beberapa acara atau kegiatan yang ditata dan perlu ditata dengan menggunakan keprotokolan. Yang pertama adalah acara-acara yang bersifat kenegaraan. Kemudian acara-acara yang bersifat kemasyarakatan berupa pertemuan resmi yang dihadiri oleh pejabat negara atau pejabat pemerintah, kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi atau kunjungan kerja, audiensi, jamuan santap atau makan, dan kegiatan lainnya yang melibatkan pimpinan. Di sini Anda lihat bahwa protokol bisa dilakukan dalam kerangka pemerintahan ataupun perusahaan. Kita lihat dulu klasifikasi acara yang akan melibatkan protokol. Acara bisa kita bagi dalam beberapa tingkatan, yaitu acara resmi. Dalam acara resmi, tatanan format sudah baku, urutan acara ataupun tata krama juga sudah baku dan tidak perlu diubah-ubah. Misalnya upacara Hari Proklamasi.
atau pelantikan pejabat yang sudah ada format bakunya. Kemudian sifat acara semi resmi. Di sini tatanan format sangat tergantung dari muatan acara yang dihadiri oleh pejabat. Jadi sangat disesuaikan dengan kondisi setempat. Bisa disesuaikan dengan kondisi acara daerahnya ataupun acaranya. Misalnya pada pembukaan MTQ atau panen raya atau sebuah festival seni dan pameran. Dapat juga acara merupakan gabungan antara acara resmi dan semi resmi. Di sini bentuknya bisa berupa pertunjukan rakyat atau acara yang cenderung bersifat entertainment. Kita belum lama ini menikmati acara yang seperti ini yang sangat besar, yaitu pada saat pembukaan dan penutupan Asian Games yang berlangsung di Indonesia. Kini kita bahas mengenai tata tempat atau presence. Tata urutan atau setting arrangement merupakan bagian dari tata tempat. Di sini artinya merupakan pemberian hak kehormatan atau menerima prioritas tempat duduk atau berdiri bagi seseorang karena status atau jabatan kepangkatan dalam suatu upacara tertentu. Artinya seseorang yang karena jabatan ataupun statusnya di masyarakat ataupun di pemerintahan memiliki prioritas tempat atau tata urutan tertentu. Tata tempat ini kita bagi menurut urutan kepangkatan, yaitu yang pertama adalah bagi para VIP, very important person, yaitu orang-orang yang sangat penting. Kemudian very important citizen, orang-orang yang karena kedudukannya dalam masyarakat sebagai pemangku adat atau ketua suku. Kemudian karena keningkratan kebangsawanan atau pemberian anugerah raja. Posisi tempat duduk pada presence ini disesuaikan dengan kepangkatan tamu yang hadir, dan namun biasanya yang ada di sebelah kanan adalah kedudukan yang paling tinggi dari tempat yang ada di sebelah kiri. Ini beberapa contoh penempatannya. Ketika ada 2 orang atau 3 orang VIP, maka urutannya seperti ini. Yang di kanan harus lebih tinggi kepangkatannya dari yang di kiri. Begitupun ketika dalam posisi tempat duduk. Posisi yang di kanan harus lebih tinggi daripada yang di kiri. Dalam menaiki kendaraan atau pesawat, maka VIP naik terakhir dan turun pertama. Kegunaannya adalah karena sang VIP akan menerima pelepasan dan menerima penyambutan. Pada saat naik kapal laut, VIP akan naik dan turun yang pertama. Sementara untuk kendaraan darat atau mobil, maka VIP naik dan turun kendaraan terlebih dahulu. Nah, menyangkut kursi atau tempat duduk, maka jabatan tertinggi akan duduk di kursi kanan di belakang supir. Jika ada 3 orang, maka yang di tengah adalah orang dengan jabatan terendah. Di samping supir biasanya diisi oleh ajudan. Sementara menyangkut keurutan kedatangan atau kepergian, kita harus menyadari bahwa VIP biasanya datang terakhir dalam sebuah acara. Karena itu perlu kita siapkan ruang transit atau ruang tunggu sebelum acara siap dimulai. Dalam penyambutan juga kita harus memiliki tata urutan tertentu, yaitu dimulai dari yang terendah hingga jabatan dengan yang terakhir adalah jabatan yang tertinggi. Untuk jajar kehormatan, maka orang yang paling dihormati harus datang dari arah sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. Namun apabila orang yang paling dihormati adalah justru yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari sebelah kiri. Sementara untuk penerimaan, misalnya Anda menerima ucapan selamat dari jajar kehormatan, maka orang yang paling utama adalah yang menjabat tangan atau menyambut pertama kali dan seterusnya sesuai dengan urutan.
Untuk pelepasan, orang yang paling utama adalah yang menjabat tangan atau melepas paling akhir. Demikianlah pemberlakuan protokol di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.